Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Kementerian bersama dengan pihak berwenang bertekad melakukan bersih-bersih. Akankah bersih-bersih judi online di Komdigi turut menyeret nama penting? Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi diterpa kabar tak sedap menyusut terbongkarnya ulah sejumlah oknum pegawainya yang terlibat membackingi judi online. Tercatat penyidik setidaknya telah meringkus 23 orang tersangka yang 10 diantaranya adalah oknum pegawai Komdigi. Modus operandinya, oknum pegawai itu menawarkan jasa kepada para bandar, pemilik atau pengelola judi online untuk mengeluarkan situs judi mereka dari daftar pemblokiran. Ongkosnya disebut antara 23 hingga 24 juta rupiah per situs per bulan. Sedangkan para oknum itu membackingi setidaknya 1.000 dari 5.000 situs yang seharusnya ditutup. Tak pelak, nahkoda Komdigi Mutia Hafid pun geram. Terlebih Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah serius memberangus judi online. Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Selain menggaungkan pemberantasan judi online, Mutia Hafid juga menyerukan bersih-bersih di internal kementerian yang dipimpinnya sebagai salah satu langkah introspeksi dan koreksi diri. Mutia Hafid mengancam pihaknya tak akan ragu memecat siapapun pegawai di lingkungan Komdigi jika sampai terbukti terlibat judi online. Demi mendukung langkah bersih-bersih itu, Mutia Hafid berjanji membuka pintu Komdigi lebar-lebar bagi pihak berwenang yang hendak menunaikan penegakan hukum. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait, kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Terkuaknya keterlibatan orang dalam Komdigi yang ikut membackingi praktik judi online mengejutkan sejumlah kalangan. Apalagi praktik terlarang ini diduga sudah berlangsung cukup lama. Sedangkan pegawai Komdigi disebut terikat kuat dengan komitmen menjaga integritas. Lantas, kemana perginya pengawasan terhadap praktik lancung selama ini? Luar biasa ini buat saya, terus saya waktu mendengar beritanya saya udah terkejut, waduh, kok begini gitu. Artinya, wah luar biasa. Jadi di luar perkiraan kita tuh ada keterlibatan orang dalam tuh di luar sama sekali perkiraan kita selama ini. Betul, patah integritas kan itu perjanjian atas kertas dan tangan. Yang ngawasin siapa? Pengawasannya selama ini seharusnya seperti apa? Ya cuma tanda tangan aja, kan udah. Dan habis itu udah lupain ya, yang penting formalitas kan. Tapi berikutnya pengawasannya, kepatuhannya gimana? Tidak ada yang memastikan kan. Tidak seperti halnya di swasta atau BUMN, itu kan ada yang memonitor. Selain aspek perilaku oknum pegawai Komdigi yang menuai sorotan, sistem keamanan siber di kementerian tersebut juga mengundang tanya. Sebab
tindakan oknum pegawai membackingi praktik judi online tersebut, faktanya mereka lakukan di luar kantor Komdiki. Tata kelola terhadap teknologi gitu yang ada di Komdiki juga belum terlalu bagus gitu. Jadi harus ada perbaikan. Misalkan, ini sudah ketahuan nih bahwa mesin ini harusnya hanya bisa digunakan dari kantor Komdiki gitu. Sehingga nggak boleh tuh orang dari luar melakukan akses terhadap mesin yang digunakan untuk pembatasan akses. Tapi kan ternyata mereka bisa punya akses, kemudian menjalankannya dari Bekasi kan yang dibilang kantor satelit itu. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan audit. Kira-kira siapa lagi yang punya akses? Karena ternyata mesin ini dari zaman COVID itu karena work from home kan, kemudian diberikan akses kepada orang-orang untuk bisa bekerja dari rumah. Nah itu harus dicek ulang lagi nih siapa yang memiliki akses terhadap sistem pembatasan akses yang ada di Komdiki. Sementara menyusul diringkusnya 23 tersangka dalam kasus taruhan daring yang melibatkan oknum pegawai Komdiki, bukan tidak mungkin jumlah tersangka bakal bertambah. Pertanyaan menggelitik selanjutnya, akankah bersih-bersih judi online ini juga akan menyasar sejumlah nama penting? Saya masih meyakini pasti akan bertambah. Karena kalau udah lihat kegiatan yang dilakukan para pelaku ini enggak, kan bukan pekerjaan yang dilakukan kemarin sore, artinya sudah cukup lama. Tidak terendus ya, artinya mereka juga pasti ada yang menutupi ya, ada yang menutupi kegiatan mereka. Jadi ini belum ketahuan semua, jadi ini pasti akan bertambah. Sekarang sudah ada desk judi online yang menurut saya akan memudahkan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi gitu, sehingga ketika ada ketemu rekening-rekening yang digunakan untuk judi online langsung diblokir. Sebenarnya yang susah itu ya adalah ketika PPATK sudah menemukan by name by address siapa pemilik perusahaan gitu yang digunakan untuk penampungan uang judi online, siapa pemilik rekening yang digunakan untuk penampungan judi online, kemudian PPATK sudah tahu nama-namanya gitu, kemudian ternyata nama-nama itu terindikasi sebagai agen atau terindikasi sebagai bandar gitu. Nah ini mungkin yang butuh effort khusus bagaimana aparat penegak hukum kita bisa nangkepin orang-orang ini semua. Maraknya judi online di Republik ini menempatkan Indonesia darurat judol. Pemainnya bahkan disebut mendekati 9 juta orang. Buah langkah serius pemerintah memberangus judi online ini pun dinanti.